Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syukron Wenggu akan menjelaskan tentang observasi atau hasil observasi saya mengenai six dimension dari organisasi Lazismu yang ada di Mojokerto. Jadi yang pertama di pendahuluan itu adalah latar belakang dari berdirinya Lazismu di Mojokerto. Nah, Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dari dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Nah, organisasi Lazismu ini didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya, dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK nomor 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, Lazismu dikukuhkan kembali sebagai Lasnas melalui SK Kemenak Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Nah, latar belakang berdirinya Lazismu ini terdiri atas dua faktor. Yang pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan oleh tatanan kehidupan dan keadilan sosial yang sangat lemah. Yang kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengatasi kemiskinan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi zakat, infak, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yakni yang pertama, karena ada 6 atau ada 6 dari dimensi organisasi ini. Yang pertama itu ada dimensi tujuan atau visi misi. Nah, di dimensi ini Lasnas di Kota Mojokerto ini memiliki visi menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya. Selain itu mereka memiliki misi yang pertama, mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah yang amanah, profesional, dan transparan. Yang kedua, ada optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan juga produktif. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada optimalisasi pelayanan donatur. Nah, yang kedua ada donatur struktur, yang mana donatur ini memiliki susunan personalia yang sangat bagus menurut saya, karena mereka memiliki koordinator di bidang Lazis sendiri, Lazis PDM, yakni yang dipercayakan kepada Nur Hadi, sarjana sosial. Nah, mereka juga memiliki Dewan Syariah yang dianggotakan oleh Haji Dr. Andus Ansaruddin dan Haji Dr. Andus Mustafa. Selain itu, mereka memiliki badan pengawas yang beranggotakan 6 orang, yakni Lilik Maslihah, David Yusuf, Tri Kurniawati, Tri Uswatun Hasanah, Sudirman, dan Solehuddin. Nah, selain itu mereka juga memiliki badan kepengurusan yakni yang diketuai oleh Muhammad Jumadi Rumelan, sarjana hukum mungkin, dan wakil ketua Muhammad Rofi Udin. Mereka juga memiliki sekretaris yaitu Khairul Azmi Ridho dan memiliki 2 anggota yakni Dr. Andus Suksino SPD dan Ar-Rozi. Nah, selanjutnya ada dimensi mekanisme penunjang. Nah, di dimensi ini mekanisme penunjang itu dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan organisasi. Nah, berpijak pada posisi Lazismu sebagai lembaga intermediate, maka dalam penyaluran dan penyalahgunaan dana siswa bersinergi dengan berbagai lembaga baik di internal maupun Muhammadiyah dan bahkan sampai lembaga di luar Muhammadiyah. Seperti program pendayagunaan bidang pertanian, Lazismu bersinergi dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah, program kemanusiaan yang bersinergi dengan lembaga penggunaan bencana LPB, masalah sosial bersinergi dengan Majelis Pelayanan Sosial, bidang ekonomi dan dengan Majelis Ekonomi Kewirausahaan, dan masih banyak lagi. Sedangkan sinergi dengan lembaga di luar Muhammadiyah ini, Lazismu telah menggandeng berbagai lembaga dan komunitas dalam menyalurkan dan mendayagunaan dana Ziswaf seperti lembaga IWAPI, komunitas Wira Muda, serta berbagai komunitas hobi dan profesi dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada dimensi sistem reward. Dimensi ini memiliki beberapa pemberdayaan
Yang pertama itu ada prioritas penerimaan manfaat adalah kelompok fakir miskin dan fisabilillah. Yang kedua, pendistribusian zakat infak sedekah ini dilakukan secara terprogram. Yang ketiga itu dalam pelaksanaan itu melakukan sinergi dengan majelis lembaga ortom dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan sebuah program. Yang keempat, melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas di luar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan awareness publik kepada persyarikatan. Yang kelima, meminimalisir bantuan kredit kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan. Yang keenam itu ada intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yakni pemobilisasian pelembagaan gerakan zakat infak sedekah di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha. Nah, berikutnya ada dimensi hubungan antar manusia. Biasanya itu semua organisasi baik itu formal ataupun baik itu organisasi non profit ataupun organisasi profit seperti organisasi zakat dan lain sebagainya itu memiliki fungsi atau kegunaan yang sama dalam dimensi hubungan antar manusia karena mereka memiliki suatu kemampuan untuk mengenali sifat, tingkah laku ataupun perilaku seseorang di mana di dalamnya terdapat proses interaksi antar manusia agar tercapainya kehidupan yang serasi, selaras dan kebahagiaan dalam tatanan kehidupan. Terus yang keenam juga tentang dimensi kepemimpinan di mana Lazismu ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pembina, pengurus, ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Di mana semua kepemimpinan ini mengacu pada proses-proses yang di mana seorang anggota itu memiliki kelompok yang ia pimpin, di mana ia bisa mempengaruhi semua anggota kelompok lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ia rencanakan semuanya gitu. Jadi seperti itu pembahasan tentang observasi saya pada Lazismu. Mungkin hanya ini yang lampiran yang bisa saya berikan karena berhubung saya berada di luar pulau, jadi saya observasi melalui online, langsung tanya ke orangnya dan kata orangnya langsung kunjungi saja ke webnya. Jadi saya langsung kunjung ke webnya dan inilah hasil yang saya berikan. Terima kasih.